Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tietani dan Fitri Asana dari Teknik Informatika. Ingin sedikit menjelaskan tentang ringkasan keamanan jaringan. Keamanan jaringan, kerahasiaan, mencegah pengguna yang tidak sah atau pengguna informasi. Integritas, menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi. Ketersediaan, pengguna yang berwenang memiliki akses yang andal dan tepat waktu ke informasi. Mengapa keamanan? Informasi pada awal dirancang untuk mengkoneksivitas untuk koneksi. Percaya diasumsikan kami berbuat lebih banyak dengan internet saat ini. Protokol keamanan ditambahkan di atas TCP atau IP. Aspek dasar dari informasi yang harus dilindungi. Data, rahasia, informasi karyawan, melindungi identitas dan sumber daya. Kami tidak dapat menjaga diri kami berisolasi dari internet, karena sebagian besar komunikasi bisnis dilakukan secara online. Kami menyediakan layanan online. Kami mendapatkan layanan dari pihak ketiga secara online. Serangan pada berbagai lapisan, mode referensi OSI, aplikasi DNS, DHCP, HTTP, FTP, IMAP, LDAP, MTP, Rasius, SSH, SMTP, SEMP, Telnet, TFTP, presentasi, sidang, SMB, NFS, mengangkut atau angkutan TCP UDP, jaringan IF4, IF6, CMP, IP, Squirt, hubungan data, PPTP, token ring fisik. TCP atau IP model aplikasi keracunan DNS. Phishing, inject, SQL, spam atau scam, mengangkut atau angkutan TCP attack, routing attack, SYN, fooding, phishing, internet ping atau ICM, akses jaringan ARP spoofing, serangan TCP, mengeksploitasi jabat tangan tiga arah, penyerangan mengirimkan serangkaian paket SYN tanpa menjawab paket ACK, ukuran antrian terbatas untuk koneksi yang tidak lengkap. Jenis serangan umum, ping sweep, port scan, pengintaian, mengendus tangkap paket saat mereka berpergian melalui jaringan. Serangan man in the middle, memotong pesan yang ditujukan untuk perangkat yang valid. Spoofing, mengantar perangkat palsu dan menipu orang lain untuk mengirim pesan kepadanya. Pembajakan kendala, penolakan layanan DOS, dan dinamis DOS. Salah satu jenis serangan keamanan dari jaringan adalah pengintaian. Pengintaian adalah menemukan sistem hanya berada di luar dan melihat data serta melakukan scan port. Spoofing adalah teknik perolehan akses yang tidak sah ke suatu komputer di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dan berpura-pura bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Dan DNS poisoning adalah sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan IP address yang salah dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan sebenarnya. Jaringan terpercaya.
Teknologi berorientasi defensif. Firewall garis pertahanan pertama, deteksi gangguan, membangun kepercayaan pada infrastruktur TCP atau IP. Autentikasi yang kuat, autentikasi dua faktor, sesuatu yang Anda miliki dan sesuatu yang Anda ketahui. Infrastruktur kunci publik. Pencegahan. Akses kontrol adalah menjaga jalan masuk atau lalu lintas transfer data untuk menghindari pencurian informasi atau pertukaran informasi yang dilakukan oleh orang lain tanpa sepatutnya. Di antaranya autentikasi. Siapa yang bisa login? Otoritas. Apa yang dapat dilakukan oleh otorisasi pengguna? Akuntabilitas. Mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh pengguna. Kriptografi telah berkembang menjadi ilmu yang kompleks di bidang keamanan informasi. Enkripsi, proses mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan kunci kriptografi. Kriptografi kunci simetris. Menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan mendeskripsi informasi juga dikenal sebagai kunci pribadi termasuk DES, 3DES, AES, IDEA, RC5. Kriptografi kunci asimetris. Kunci terpisah untuk mengenkripsi dan deskripsi pasangan kunci publik dan pribadi termasuk RSA, Differ, Elma, dan Elgama. Cara lain, jaringan menggunakan software. Jangan menggunakan software bajakan. Install software keamanan up-to-date. Menggunakan data encryption. Selalu memiliki sifat waspada. Rajin mengganti kata sandi, backup data secara rutin. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi Anda. Infrastruktur kunci publik. Menggabungkan kriptografi kunci publik, tanda tangan digital, untuk memastikan hiasan integritas, autentikasi, non-repudiation, dan kontrol akses. Sertifikat digital, elemen dasar PKI, otoritas, sertifikat, otoritas, registrasi, repositori, arsip. Keamanan berbagai lapis. Aplikasi HTTPS, DNS, PGP, SIM, presentasi sesi, mengangkut TLS, SSL, SSH, jaringan IPS, hubungan data fisik. Jaringan pribadi virtual, membuat terowongan aman melalui jaringan public. Client to firewall, router to router, firewall to firewall. Standar protokol VPN. APPTP, D, L2F, C, L2TP, D, IP-Score. IP-Score menyediakan keamanan 3 layer. Model terowongan atau transportasi. Model terowongan. Seluruh paket IP dienkripsi. Model transportasi, header, IP-Score dimasukkan ke dalam paket. Menggabungkan berbagai komponen. Konteks keamanan untuk terowongan. VPN dibuang melalui ISMA. Protokol keamanan internet. Keamanan layer 4, TLS, SSL, SSH, SSL atau TLS.
security layer atau transportasi layer security. Enkripsi dan autentikasi berbasis sesi untuk Secure TLS adalah standar event yang berhasil 5SL. Menggunakan sistem kunci asimetris RSA, aman share SS2, saluran aman antara perangkat menggantikan telnet dan RSH. Keamanan manajemen. Keamanan jaringan adalah bagian dari rencana keamanan informasi yang lebih besar. Kebijakan first, standar first, pedoman harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan komprehensif. Panjang dan kata sandi minimum, frekuensi penggantian kata sandi, akses perangkat, firewall host, proses pembuatan atau penghapus pengguna, penandatangan data enkripsi. Mengenkripsi semua komunikasi atau akses jarak jauh menggunakan sertifikat digital, memulihkan bencana dan rencana mitigasi serangan. Data host, data manajemen jaringan publik, melacak sumber daya jaringan seperti alamat IP, asnas, domain terbalik, merekam informasi administrasi, kontak peran atau orang, otorisasi pengelola. Semua anggota harus mendaftarkan semua sumber daya mereka di GitHub. ASG harus menyimpan catatan yang terbaru setiap saat. Paket TCP. Terdapat 3 paket yang terdiri agar TCP untuk didirikan. Jadi, klien kami menghasilkan paket yang terhubung ke server. Contohnya alamat IP yang ada di bawah sini. Kenapa itu hal yang buruk jika orang-orang dapat menipu TCP dari alamat arbiter. Segala jenis orientasi berbasis IP dapat mengirim autentikasi. Contoh masalahnya login adenan di alumni edu. Namun sekarang login sudah menghilang dan digantikan oleh SSH SMTP. Untuk menanggulangi spam, SMTP hanya menerima pesan masuk ke alamat IP dari sumber tertentu. Serangan syarat. Jika Anda tahu nomor urut seseorang, Anda bisa mengirimkan paket syarat untuk koneksi yang ada. Implementasi TCP SYN menghasilkan ISN aktual untuk koneksi tertentu harus menambahkan 32 bit acak. Initial Scared Number IS0 Old Style plus fungsi sama dengan fungsi dari sumbernya. Port, nomor port, sumber IP, IP tujuan, alamat port, tujuan dan kunci tujuan. Sarannya, gunakan beberapa antivirus untuk mencegah jenis serangan, diantaranya Different Internet Security, Norton Security The Last, AVG Internet Security Unlimited, NC Avid. Finish. Ya, sekian ringkasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.